Ini kesaksian saya. Sudah sering dalam 4 tahun. 3 hari lagi kayaknya si Anu mau datang gitu. Bayangkan, seorang yang sudah berusia 70 tahun bisa tahu orang yang mau datang itu lagi 1 bulan atau kapan. Jadi tidak heran. Kadang-kadang dia menghendaki pertemuan dan tidak menghendaki pertemuan yang menjadi pilihannya. Baca lagi, suruh bacain beberapa itu, dikomentari. Beberapa tak colong. Terus lumayan toh, lumayan ki nyolong ilmu ki. Terus ditawani, aku pengen kuwi dadi muridku. Bajigur ya. Muridnya umbur ya, bisa ngomong seperguruan karo bapak gitu berarti. Loh, saya sama Cak Nun itu kedalamannya sama loh. Oh iya, bedanya cuma 2. Dia lancar Arabnya, cuma itu dok. Jadi saya punya tugas untuk menyamar menjadi berbagai macam orang. Dan salah satunya Joko Umbaran dan sekarang dibuka-buka sama Umbu. Kami semua hadir di sini dan berkumpul karena kerinduan kami kepadamu ya Rasul. Teman-teman sekalian, Anda pasti tidak paham suratnya Umbu tadi. Saya jamin. Sedangkan Mas Iman, murid tertua kedua, yang tertua adalah Mas Teguh yang malam ini mungkin nggak hadir. Terus yang kedua itu Mas Iman, yang ketiga itu bapaknya Ririn, itu muridnya Umbu. Saya ini murid keberapa Mas ya? Masuk ke 5 Mas. Orang no. Setelah itu ada Bambang Indra Basuki, adiknya Pak Kunto Wijoyo, dan lain sebagainya. Saya murid kesekian lah. Itu juga baru memahami sekalimat Umbu itu ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Tanpa dia pernah mengajari saya ternyata selama hidup saya tidak pernah menyebut guru kecuali dia. Jadi saya tidak punya mursyid. Ya nek guru SD oke lah Pak Jarwo, Pak Didin, lah. Ya, Pak Mari ya di SD dulu. Tapi guru dalam arti kehidupan saya bukan tidak mengakui yang lain, tapi selama ini ternyata yang saya sebut cuma Umbu. Dan itu saya bisa jelaskan panjang lebar, bersesi-sesi pada Anda. Termasuk saya sendiri sudah lama melupakan salah satu manusia samaran saya yang namanya Joko Umbaran. Jadi saya punya tugas untuk menyamar menjadi berbagai macam orang. Dan salah satunya Joko Umbaran dan sekarang dibuka-buka sama Umbu. Saya itu pernah melihat ada seorang waliullah yang disuruh menjadi gelandangan di pasar. Betul-betul gelandangan dan gila dan tidak mandi bertahun-tahun dan kumuh tidak karu-karuan. Kemudian suatu hari ada seorang kiai datang ke seorang wali di Jawa Timur. Terus karena si wali ini sahabatnya si gelandangan ini, terus dia bilang, engko nek mulai salamku nang Mbah Dullah. Oh nggih, sing Mbah Dullah pundi sing di pasar iku lho. Oh nggih ngono kan. Terus bener sang kiai ini datang ke Mbah Dullah di pasar. Mbah, enten salam saka Yai Hamid. Diancuk Hamid iki. Aku wis singitan dibuka-buka iki. Duwo bol arek situ iki. Wes gak tae anaknya tak mati aku terus mati Mas. Apik tau piye adegane. Aning aku ora njur Joko Umbaran dibuka-buka tak mati. Ora. Yang Joko Umbarane mati ora apa-apa. Jadi saya pernah nulis naskah drama namanya Joko Umbaran dan saya kira ada beberapa kelompok dalam sekian era itu mementaskan naskah saya tanpa tahu bahwa itu tulisan saya. Saya senang sekali itu. Saya senang sekali. Jadi saya melakukan banyak hal. Saya termasuk juga pengikutnya Bang Hadi yang mengatakan kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau engkau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Wah Bang Hadi ampuh toh. Terus kemarin waktu layatan Bang Fauzi, sahabat kita juga, saya bilang, Bang, bagaimana mungkin sholat tidak ketahuan Allah, Allah Maha tahu. Oh iya ya, jangan pura-pura nggak tahu. Maksudnya,
Ya kan Bang Hadi asal mau sholat kan pedomannya jangan sampai ketahuan Allah ini. Nanti riak. Terus Allah Akbar, waduh maha tahu. Gak sedo, apa-apa gak sembahyang. Terus engkau duhur gitu kan, Allah waduh ketahuan. Akhirnya gak sembahyang seumur hidup. Nyeneng lah kalau seniman nyeneng lah Mas. Pokoknya ini tak gerti, pokoknya situ ya tak ceritanya ben gue iki rada nyeniman sidik ngono lho, uripmu iki ya ta ben rada edan ngono lho. Itu ben gue diarani wah ini para psikologi ini anu ini rada neurotik apa ngono kae. Semakin kau dianggap gila oleh lingkunganmu, bersyukurlah. Kalau belum dianggap gila, berlakulah gila. Oh kira-kira ben wae. Oke, tapi saya tetap ternyata ada puncaknya. Mas Tanto ini hadir karena Mas Tanto ini salah satu sahabat dan saksi kehidupan umbulan Dupan. Lagi saya minta Mas Tanto untuk maju ke depan, diantarkan. Saya kira ini sebuah jenis kegilaan yang berbeda tetapi setingkat lah. Gitu. Dan ada juga yang diamanati Umbu, Dajin Sera. Saya mohon bersama-sama Mas Tanto duduk di depan dengan Sabrang Mowo Damar Panulo. Karena Sabrang ini disayang betul oleh Umbu dan dia sudah mendapatkan amanat untuk melakukan sesuatu. Saya mohon dengan saya, totok gini, tengah gini, kontrol gini, ngarep gini, derajatmu ngarep dewe, Umbu deh. Ah, gini, keraku apa? Ora, ya, wis ora apa. Rendah hati lah apa lah ya. Brang, ayo Brang. Ayo toh gini toh. Wis toh ojo. Kalau sudah menyangkut keselamatan orang banyak harus tegas. Oke, saya kira saya mohon izin kepada Mas Haryanto, Nahdlatul Muhammadiyyin, Pak Yai Muzamil dan beberapa teman. Ini kita lengkapi aja sampai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti masih ada 15 menit. Jadi kita mundur setengah jam dari rencana semula. Tapi karena ini semua hikmah dan bid'ah hasanah, saya kira perlu kita lanjutkan karena kita membutuhkan bid'ah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada bid'ah, tidak ada Khalifah Abu Bakar, tidak ada Khalifah Umar, tidak ada Khalifah Utsman, karena kekhalifahan itu juga bid'ah dan lain sebagainya. Jadi kita butuhkan bid'ah sebanyak-banyaknya. Perkara ada yang dolalah urusannya caca sing ngarep kene iki. Melu-melu aku. Mas Tanto, pokoknya say anything about Umbu and whatever you want. You are free to do, free to talk, free to express yourself. Ya isane minggu mau. Ya. Eta. Setidaknya saya pernah membayangkan, cuman mungkin tidak berani, tapi mencoba 3 hari seperti Umbu. Saya pernah nonton ada seorang laki-laki tinggal di gunung, yang dia punya musim salju juga, dan hanya hidup dengan beruang itu. Ya kira-kira kayak pilihan hidupnya Umbu itu di perbatasan orang Kurdi itu. Saya pernah ketemu orang Kurdi yang hidupnya dengan kambing saja di perbatasan antara Irak itu. Saya coba ketemu Kiai Mangli yang sangat santun. Ketika bikin pengajian dia mulutnya bisa bilang Golkar asu, bajingan. Kemudian kodenya ini celeng. Saya kira Kiai nomor 1 setelah Sutarji Kalsum Bakri yang uraan, MH belum ada apa-apanya sebenarnya. Sama sekali. Itu celeng asu tanpa retorika, tidak ada yang ketawa gitu. Setiap Kamis pagi saya nonton, saya datang ke rumah. Tapi kalau ke rumahnya sangat santun, saya nggak bayangkan uraan di panggung dan kesantunan di rumah. Jadi saya ngalami sekian puluh mendatangi orang-orang yang kira-kira pilihan individunya sangat kuat. Salah satunya tentu Umbu dan sebagainya. Dan saya nyoba tiru-tiru itu, tapi cuma 3 hari. Terus gaya ini 4 hari saya
tergoda nonton film di Empire gitu. Jadi saya termasuk yang agak foya-foya ya, saya hedonis gitu ya, ngicipi Starbucks gitu sambil ngeritik gitu loh. Setelah itu nonton ini, saya orang yang mediocrity gitu ya. Jadi orang yang setengah tidak mampu untuk seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kalian-kalian itu juga sangat aneh seperti lumbu. Setiap bulan datang jagung-jagung karo guyung-guyung ngakak ini. Padahal ya orang duwe pekerjaan, orang jalan semua. Ini yo aneh, nggak ada di dunia, nggak ada kan yang kayak gini jagung, guyang-guyu, orang duwe duit, merkos nggak ada. Kok yang guyang-guyu gitu loh. Ini salah satu potret bangsa Indonesia, saya kira yang paling unik ya kalian semuanya. Apalagi ya. Cak kowe iki ya jane rada aneh lho kowe iki. Kowe napa to ngandani wong pirang-pirang guyang-guyu gitu ya. Loh, saya sama Cak Nun itu kedalamannya sama loh. Oh iya, bedanya cuma 2. Dia lancar Arabnya, cuma itu dok. Saya kurangannya itu dok, lain-lainnya sama. Gitu. Hanya itu, saya kira. Ya kalau nggak kira-kira gimana? Masa yakin bener kita hidupnya dikira-kira ya. Apa ya? Saya kira ini penting ya. Apa? Karena ekstrem yang tajam, ada umbu yang seperti itu. Tapi kita juga punya sarpen kan, sangat ekstrem kan. Itu Hakim Agung itu ekstrem sekali loh. Dan kalian ketawa-ketawa kan? Lihat hakim kayak gitu kan? Kowe wembrang. Pengen ngomong mas. Pengen ngomong. Saya itu terus terang ya, sama Mas Tanto itu baru ketemu sekali ini, jadi yo piye kayak tak doga ya, maksudnya alhamdulillah saya bisa di Mojopat Sapaat kembali. Saya absen 5 bulan soalnya ngurus motor, Cak. Ngurus motor. Saya buat motor modif sama istri saya, alhamdulillah. Ya, tapi ya juga bingung juga. Bingungnya gini, mau usaha apa gitu loh. Biar motornya itu bermanfaat. Tuh. Itu salah satu ketidakdongan saya. Iya. Tuh. Itu Mas Tanto. Tuh, Pak Tanto. Umbu, saya, dia, Jokowi, Sri Sultan, semua itu sama ya. Sama-sama bingung kan jadinya. Iya loh, betul loh. Cuma tinggal penampilannya kan, menjalankan mekanisme ini, rapat. Ada ya, yang tidak aneh tentu setiap Senin upacara, nyanyi Indonesia Raya, terus upacara itu ya lucu-lucu ya. Apa, dogma-dogma Indonesia, itu kalau Anda pegawai negeri kan setiap Senin upacara, Jumat senam gitu. Senam apa gitu ya. Saya kira mari kita lanjutkan ekstrim yang lebih tajam gitu. Saya kira kui baca non iso dase mumet berang. Asem. Iya ya, aku deg-degan nih. Apa namanya?
kalau pengalaman saya dengan Umbu itu pertama kali sebelum ketemu Pak Umbu, pertama kali waktu itu zaman Leto. Terus ya zaman Leto sih ono tanggapan yang Bali lah. Saya kan rano tanggapan yang Bali, rata neng TV soalnya. Oh itu tanggapan di sana, terus janjian dengan ketemu Pak Umbu, terus dikasih tahu ketemuan di sebuah rumah. Sebelum manggung kita ke sana, terus nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, terus datang nggak? Datang katanya datang. Coba cari di semak-semak depan. Iya, biar kok cari di semak-semak. Iya biasanya Pak Ambu datang ke sini cuman di semak-semak itu ngeliat-ngeliat ke dalam, ngintip-ngintip. Oh ngono to yo, oke. Terus saya keluar lihat-lihat ke semak-semak ya, nabi rada neng kebon-kebon delok-delok ini nggak ada ya. Oh. Terus akhirnya kepepet waktu manggung. Akhirnya kita manggung. Ketika pulang sudah selesai kita ke sana lagi. Pak Umbu sudah ada di sana. Ternyata beliaunya berangkat dari kantor ke rumah itu jalan kaki. Ya ditunggu berjam-jam nggak sampai soalnya jalan kaki jauh banget. Iki, yo saya terkesima dari ceritanya CN. Neng yo rodok ngeluh piye to iki? Dengan dari ya rapopo to ya. Dari cerita ayah saya. Wagu. Fales. Ya apa di situ saya menggali. Tapi menggali gimana? Nggak banyak omong juga. Aduh kira tuh angel lagi. Oke, tapi setelah itu beberapa tahun yang lalu. Terus akhirnya kemarin bertemu lagi ketika beliau sedang sakit. Ketika ke sana saya merasakan kalau dari cerita-cerita murid-muridnya ini guru yang galak ini. Tapi ketika sampai sana saya merasa ini orang yang sangat bisa menjadi bapak dari siapa saja ini. Saya ngomong apa aja tuh diginiin. Oh iya benar. Oh. Benar. Ini gede ke hatiku, aku orang pekok, kok bisa jadi saya ragu-ragu sama diri saya sendiri itu ragu-ragu saya. Iki kok beda ya karo ceritanya iki ya. Ya. Lihat. Oh, bagus itu. Jadi apa gini? Urung apa wis kayak gitu. Aku menggali gimana? Ada beberapa yang saya gali memang di situ. Ketika membaca tulisannya ayah. Fales. Ketika membaca sekarang membawa sabana dan membaca tulisannya CN. Terus dia sudah anggap liwat. Saya membaca tulisannya terus beliau lihat nih CN nih, tidak perlu 2 kalimat 3 kalimat. Kalimat pertama langsung ke intinya langsung gini. Oh oke, itu siji tak colong ilmu nih. Terus baca lagi, suruh bacain beberapa itu dikomentari, beberapa tak colong. Terus lumayan toh, lumayan ki nyolong ilmu ki. Terus ditawani, aku pengen kuwi dadi muridku. Bajigur ya. Muridnya Umbur ya, iso ngomong seperguruan karo bapak gitu. Lumayan, kakak seperguruan. Ya, bisa gitu. Cita-cita nih, saya kasih PR saja katanya. Duh, status itu isora. Ternyata ono PR. Saya PR kamu bikin tulisan 7. Oke, saya kan dibagi 2. Yang satu judulnya, yang kamu senang-senang sama musik itu, disebut saja judulnya rubriknya Titi Sabanada. Titi Sabanada, oke. Jadi itu isinya apa? Yang kamu geluti tentang musik, tentang seni, kamu tulis di Titi Sabanada. Saya minta 3 tulisan di situ. Terus, yang 4 tulisan lagi, saya tuh senang lihat ada acara Kenduri Cinta. Batinku kok ngerti ya? Oh lumayan nih, informannya akeh berarti. Kalau nggak nonton YouTube, wali kan gitu. Loh, tapi ternyata orang ngerti YouTube. Bram. Mbak Mira ini biar jelasin hubungan Umbu sama YouTube. Monggo Mbak Mira. Ini bapak saya lagi keranjingan YouTube.
ada kerinduan-kerinduan yang sekian lama dipendam. Dan Bapak sangat kuat. Seberapa rindunya, seberapa kangennya dia akan sesuatu. Akan anak-anaknya yang berpencar-pencar. Kerinduannya kembali untuk ke Jogja, itu mesti ditekan kuat-kuat. Seperti orang laku itu. Nah, jadi suatu hari saya bilang, Pak, bisa loh Pak nonton MH. Oh, bisa ya? Katanya. Oh, bisa Pak. Oh, gimana? Nah, saya bawa ini Samsung saya yang Saiprit ini. Ntar dulu ya Pak, saya beli pulsa. Oh, mesti pakai itu ya? Iya, kalau enggak gitu enggak bisa Pak. Pak Umbu kan tidak kenal teknologi. Kenalnya cuma TV bapak saya itu. Akhirnya saya beli pulsa ke warung depan, 20.000, terus mulailah saya ber-YouTube ria dengan bapak di ruang tamu. Terus bapak bilang, oh tunggu dulu, katanya. Bapak masuk ke kamar, saya pikir waduh gawat, pasti sembunyi lagi atau mungkin tidak mau untuk mengekspresikan ini. Wah, bisa-bisa batal ini nonton YouTube. Lama saya nunggu bapak saya keluar dari kamar. Terus saya intip, ternyata apa yang terjadi? Bapak saya dandan demi nonton MH di YouTube. Jadi begini. Nah, bagi yang tidak tahu bapak, ya, hanya tahu bayang-bayangnya yang kayak di covernya Sabana. Berdiri dek. Berdiri sebentar. Bagi yang penasaran ini, mensosialisasikan ayah kami. Jadi, coba berjalan dek, jalan biasa dek, jalan biasa dulu. Nah, jalan biasa kayak kamu jalan. Nah, bapak gaya jalannya seperti itu. Bapak kami dari gaya jalannya seperti itu. Tunggu dulu. Ini biasa, gaya kaburnya kayak bapak. Nah, berdirinya persis seperti ini. Tampak samping akan kelihatan berdirinya begini. Bapak kami begini. Cuman tinggi. Bapak kami itu tinggi. Kakinya sama. Ini dengan bulu. Bapak kami tanpa bulu. Ya, rambutnya ya begini, cuman sekarang sudah hilang ya. Jadi bagi yang penasaran dengan perwujudan beliau, ya seperti ini kopiannya. Nah, saya lanjutkan lagi dengan YouTube. Ternyata bapak saya begini. Kan saya ada cermin tuh, cermin yang segini. Bapak saya begini. Oh, ternyata pasang syal. Hobinya itu kan koleksi syal. Terus pasang topi. Saya pikir, wah ini nggak jadi nonton YouTube, asli pergi lagi kan. Ternyata duduk sama saya di ruang tamu. Yuk kita nonton, kata. Waduh, ternyata persiapan dandannya itu hampir 20 menit hanya untuk nonton MH. Jadi kami nonton itu dari jam 9:30 sampai kurang lebih jam 3 pagi. Semua acara KC itu kami nonton, meskipun saya agak samar-samar begitu ngerti tentang acara ini karena belum pernah menghadiri. Tapi bapak, tuh lihat tuh, gitu tuh mulutnya MH, katanya. Dimakan tuh profesor-profesor semua dia. Waduh. Ya kebayang toh saya anaknya itu jadinya ciut gitu. Apalagi bisa duduk dengan jarak berapa senti gitu sekarang ya. Terus dia itu macan kadipaten kadipiro. Waduh, tambah lagi macan katanya kan. Jadi begitu banyaknya ekspresi kerinduannya yang muncrat-muncrat di Samsung dan saya merasakan ada kebahagiaan. Lalu lewat teman yang sering berkunjung ke Jakarta,
saya meminta VCD atau DVD dari acara Kenduri Cinta Desember kemarin. Wah, ini gimana ini Mira? Bisa nonton enggak kita? Gitu. Oh bisa Pak, tunggu saya ambilkan mesin DVD-nya dulu. Bayangin itu 3 CD 4,5 jam lebih. Bapak saya anteng nonton kan. Saya bilang begini, Pak itu bisa di pause kok Pak. Oh enggak bisa, ini acaranya jalan terus. Bayangin sampai enggak makan sorenya aja udah nonton. Jadi demikianlah sebagai pengasuh dari anak-anaknya, Cak Nun yang sudah sering ke luar negeri dan kemanapun tidak luput, dan sudah sering manggung dalam berbagai acara ini, acara itu, tidak luput dari kasih sayang beliau. Tetap beliau memperhatikan. Jadi kita itu ibarat kuman, kemanapun itu selalu ada dalam mikroskop beliau. Dan lucunya, tanpa HP, seringkali beliau itu, ini kesaksian saya, sudah sering dalam 4 tahun, 3 hari lagi kayaknya si Anu mau datang gitu. Bayangkan, seorang yang sudah berusia 70 tahun, bisa tahu orang yang mau datang itu lagi 1 bulan atau kapan. Jadi tidak heran, kadang-kadang dia menghendaki pertemuan dan tidak menghendaki pertemuan yang menjadi pilihannya. Itu kekuatannya dari seorang umbu. Namun meskipun dia tidak mau menemui orang yang sangat-sangat, nah ini orang-orang yang sangat-sangat dia cintai, sayangi, itu terbalik. Jadi tidak ada rasa humanismenya seringkali kalau kita pandang secara normal. Tetapi pada saat beliau menepi, duduk sendiri, itu kan banyak ceritanya. Si Anu begini loh, saya baca tulisannya, si Anu sudah kesini loh, gitu. Mengherankan memang. Jadi demikian tentang YouTube dan DVD, VCD yang sudah ditonton oleh Bapak selama 4,5 jam dengan tidak makan. Ya, demikianlah sayangnya Bapak pada MH sampai hari ini yang bisa saya berikan kesaksiannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bang, tolong diterusin, tapi gini, maksud saya tadi yang saya dengar tadi malam dari Mira dalam diskusi di Katipira itu gini kan, oh bisa nonton Pak, gimana caranya? Yo lewat YouTube. Terus Umbu tanya, YouTube itu apa? Oh no, ya nyeneng kita gue. Zaman kaya ngene ana wong tangan YouTube itu apa? Kuwi apik to kuwi? Kuwi. Bulku ya urung ngerti. Aku apik to kuwi kan mung setingkat Nevi Budianto to kuwi. Iya, flash disk sih orang ngerti deh. Di tengah orang banyak, Nevi teriak, "Kang, bodong, barang semene sing iso diseni musik kok kayak banget kayak apa jenenge?" Terus blodong, "Oh, flash disk, yo disk." Oke, Brang, silakan Brang, PR-nya dan seterusnya, Brang. Oh no, jangan sing lu spektakuler saka gue. Gawe Facebook terus, aku udah diceritain ya, bikin akun Facebook terus, ini iuran bulanannya berapa ya? Ini spektakuler aku, yuk, dulu orang gue apik banget gue, apik banget itu. Itu keluhuran budi, tidak mau mendapatkan sesuatu tanpa membayarnya. Tapi ya ampuh lah, oke lah. Saya ini orang termasuk yang paling macet dan ragu-ragu kalau untuk menulis, karena saya tidak, paling susah dalam diri saya adalah membatasi apa yang ditulis, apa yang tidak, informasi sambungan webnya mana yang dipotong, itu paling susah buat saya. Makanya saya nggak bisa, kadang susah ngomong kalau ditanya karena nggak jelas batasnya, dan nulis itu selalu masalah besar buat saya. Terus kalau Pak Umbu kan sering bilangnya seperti yang dikatakan, yang kita ngobrol kemarin dengan Mbak Mira, kamu tulis baca aja 1 kalimat awal dan 3 kalimat terakhir. Saya ingat-ingat ini juga sama dengan pesannya bapak saya, dengan pesannya kakak seperguruan saya.
Waktu itu. Weh ora usah mumet, sing penting kowe ngerti poke, ngerti ngarepe, ngerti mburine. Tengah tok jak joget ngendi wae ora masalah. Kowe pinter-pintere kowe main silat ringan. Yo pahamku lagi ning sakno kuwi, main silat piye. Tapi yo itulah. Terus kemudian saya diberi PR, yang satu bernama Titi Sabanada, yang kedua dikasih rubriknya judulnya Dasin Sera. Dasar Cinta Semesta Raya. Wis medeni tapi ceritanya itu saya tuh seneng itu apa dengan acara Kenduri Cinta. Ya, ternyata kalau nggak tahu YouTube berarti yo ndeloke lewat langit gitu paling. Saya seneng itu apa acara Kenduri Cinta. Kamu tulislah tentang dasar-dasar cinta semesta raya agar lebih apa namanya lebih bulat itu tentang kenduri cinta agar tahu betul cintanya di mana. Pertanyaanku kemudian kok aku sing ditugasi nulis iki ngerti apa aku tentang cinta? Itu bukan memotivasi saya untuk nulis, tambah ngeri aku nulis. Wong dikritik bapak gue mecedel ra karuan, dikritik umbu piye iki. Jadi apa namanya? Susah loh dadi anak ECN iki. Rumangsamu. Belum pernah dalam sejarah tulisan saya itu dibiji lebih dari D, itu belum pernah. Lebih sulit lagi tadi bapak cahku ya. Itulah, itu PR buat saya. Satu menulis tentang dasar cinta semesta raya dan satu lagi tentang Titi Sabanada. Saya seperti Cak Nun berkali-kali bilang mengkritik kepada saya dan saya selalu susah untuk apa namanya meresponnya. Kalau Cak Nun kan tipenya orang yang katanya masuk hutan nanti tarung di dalam hutan. Saya tipenya tidak bisa masuk hutan kalau saya belum tahu persis peta hutannya itu seperti apa. Saya selalu ketika ada PR itu keluar di kepala saya, tapi belum pernah memadat sampai sekarang. Iki durung padat, iki kabut semuanya, belum kelihatan padatan-padatannya untuk bisa jadi tulisan. Dan saya sangat-sangat terganggu. Iki piye iki nulis iki kesempatan yang luar biasa iki. Aku harus nulis. Akhirnya sekarang ya durung nulis sih sebenarnya. Tapi saya punya ya rada obat hati. Waktu itu saya ngobrol dengan Mas Fulang di Jakarta, terus ditanyain, dikasih PR ya sama bapak. Iya, saya belum nulis, ini saya merasa bersalah banget. Saya dikasih PR dari kecil belum saya tulis sampai sekarang katanya gitu. Alhamdulillah ada teman saya. Jadi saya punya teman senasib sepenanggungan. Jadi saya merasa bersahabat sekali. Pokoknya nasib saya di depan Pak Umbu masih ada bemper yang namanya Mas Fulang sampai sekarang. Itu dulu snapshot saya tentang Pak Umbu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anda berkumpul ini bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda cerdas, bukan karena Anda hebat, tapi karena Allah yang menyuruh Anda. Dia mencintai Anda semua sehingga Anda pun mencintai Allah. Dan itulah sebabnya engkau berkumpul di tempat-tempat seperti ini sampai jam berapapun Anda siap, karena Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.